warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Dwi Putri Rahmadani dengan NIM 102. Saya Zizantara dengan NIM 095. Saya Muhammad Haikal Aurani NIM 92. Saya Kamil Zaman dengan NIM 100. Di sini kami akan menganalisa gejala penyakit pada tanaman untuk memenuhi tugas praktikum bioekologi organisme mengganggu tanaman. Jadi praktikum pada kali ini yaitu simptomatik. Nah, simptomatik merupakan cabang ilmu dalam fitopatologi yang mengamati, menggambarkan, dan membandingkan gejala-gejala penyakit yang ada pada tanaman. Jadi secara umum tanaman yang terkena penyakit akan menunjukkan gejala yang spesifik. Kemudian gejala tersebut merupakan perubahan yang terlihat pada tanaman yang disebabkan oleh serangan penyakit. Gejala yang tampak dan tanda-tanda yang diakibatkan oleh patogen atau bakteri-bakteri menjadi dasar untuk mendiagnosis kondisi tanaman yang ada pada lapangan. Tanda adalah segala indikasi atau penyebab penyakit yang bukan berasal dari reaksi langsung tanaman yang terinfeksi. Nah, jadi nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya contoh-contoh dari penyakit tersebut. Pada praktikum acara 3 yaitu simptomatik, kami memilih tanaman jambu air untuk kita amati. Gejala yang pertama yaitu klorosis. Klorosis adalah keadaan jaringan tumbuhan, khususnya pada daun, yang mengalami kerusakan atau gagalnya pembentukan klorofil, sehingga daun tidak berwarna hijau, melainkan dia berwarna kuning. Klorosis seringkali merupakan petunjuk terjadinya kekurangan hara atau serangan penyakit yang dialami oleh tumbuhan. Klorosis juga merupakan gejala umum dari infeksi virus. Klorosis pada tumbuhan yang terserang virus tampak berupa daun yang menguning secara seragam dan secara umum dapat berpola mozaik, bercak, cincin, dan pola garis. Beberapa hama dan penyakit juga dapat menyebabkan klorosis pada tanaman. Misalnya, serangan kutu daun atau virus bisa menyebabkan klorosis pada daun tanaman. Jika masalah tersebut tidak segera ditangani, maka tanaman dapat mati karena kekurangan nutrisi dan energi untuk tumbuh dan berkembang. Klorosis ini dapat ditangani dengan cara pencegahan seperti menjaga kebersihan, mengendalikan serangga vektor, dan mengelola tumbuhan yang terinfeksi dapat membantu. Namun, tidak ada pengobatan khusus untuk virus pada tanaman. Jika tanaman terinfeksi, seringkali solusi terbaik adalah mencabut dan memanjangkan tanaman yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran virus ke tanaman lain. Untuk gejala yang lain akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk yang kedua ini ada penyakit yaitu hipoplastis. Jadi pada tanaman jambu air ini penyakit hipoplastis, gejala-gejala ini yaitu perubahan simetri. Yaitu contohnya pada daun jambu air ini. Jadi pada jambu air ini tidak simetri. Bagian tertentu yang tidak disertai dengan hambatan pertumbuhan pada bagian lainnya dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan bentuk. Penyimpangan bentuk ini disebabkan oleh bakteri Laistonia solanareaceum. Jadi penyakit atau bakteri ini itu memang bakteri yang dikenal dengan dulunya itu Fusarium solanacearum yang merupakan bakteri patogen tular tanah yang menyebabkan layu pada berbagai jenis tanaman budidaya. Jadi salah satu contohnya pada bagian ini, dan ini kan berbeda. Yang ini terdapat garis-garis dan kelayuan sedikit, sedangkan pada daun yang lainnya tumbuh secara sempurna. Sekian gejala hipoplastis, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk gejala penyakit yang ketiga yaitu hiperplastis. Gejala umum hiperplastis yaitu meliputi pertumbuhan yang berlebihan, pembekakan atau pembesaran, deformitas, peningkatan jumlah sel, dan yang terakhir ada penggulungan atau pengerintingan atau pupuk. Di sini saya akan memberikan contoh penyakit hiperplastis yaitu penggulungan. Dan contoh pada tanaman jambu air ini yaitu pada daun yang ini itu juga ada, di mana penggulungan dapat disebabkan karena infeksi virus atau patogen yang dapat menyebabkan daun tanaman menjadi menggulung.
juga dari cedera mekanis atau stres lingkungan, paparan pestisida atau bahan kimia tertentu. Dan untuk tanaman yang menggulung itu sangat dapat dibedakan dengan daun yang lain ya. Ini bentuknya menggulung.